Pada 23 Desember 2022, Elizar Zahra atau yang biasa dipanggil Acha, wanita berusia 34 tahun yang tinggal di Bekasi ini mulai merasa bingung. Dia khawatir karena pagi itu sekitar jam 9 suaminya izin untuk pergi ke ATM. Suaminya pergi pakai ojol, tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sore, gak ada kabar dan suaminya gak kunjung pulang. Alasan kenapa Acha ngerasa khawatir, pertama, karena suaminya yang bernama Eki Listianto yang berusia 34 tahun juga baru aja sembuh dan keluar dari rumah sakit, soalnya dia mengalami pendarahan di lambung. Acha takut ada apa-apa di jalan, makanya suaminya belum pulang-pulang juga. Ditambah lagi suaminya harus minum obat dan obatnya itu nggak dibawa. Jadi Acha makin khawatir. Dan rasa kekhawatiran intuisi wanita ini makin menjadi-jadi waktu dia ngeliat ada laporan transaksi. Sejumlah uang dari ATM-nya ditarik yang sebenarnya wajar karena Eki suaminya memang pergi ke ATM untuk narik uang. Cuman yang bikin khawatir itu karena lokasi ATM ini loh. Pak Sutri ini tinggal di klaster Denaya Margahayu Residence Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tapi penarikan uang dilakukan di ATM yang berada di kawasan Rawalumbu. Acha bingung ngapain suaminya harus jauh-jauh padahal ada ATM dekat rumah. Dan feeling Acha memang bener. Hari itu Eki nggak kunjung pulang. Nggak bisa dihubungi, nggak ada yang tahu lokasinya di mana. Nah, besoknya lagi di tanggal 24 Desember, ada laporan transaksi penarikan tunai lagi dari ATM. Merasa ada yang nggak beres, Acha langsung mendatangi bank yang mengirimkan bukti transaksi ATM. Dan Acha langsung minta rekaman CCTV di bank itu. Acha juga menghubungi pihak ojek online. Dia pengen tahu suaminya pergi kemana, di mana lokasi terakhirnya. Tapi informasi-informasi ini confidential, nggak bisa diberikan begitu saja ke warga sipil. Karena Acha diminta untuk memperlihatkan laporan orang hilang, jadi Acha dan keluarganya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Eki ke Polsek Bantar Gebang. Begitu menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi. Dilakukanlah penyelidikan dan pelacakan. Dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, polisi yakin terakhir kali Eki terlacak berada di daerah Tambun yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan setelah mengumpulkan informasi-informasi lain, 5 hari kemudian, pada tanggal 29 Desember 2022, polisi sampai di lokasi Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tepatnya di sebuah rumah kontrakan. Rumah kontrakannya ini berjejer dan polisi mulai menanyai orang sekitar, ada nggak yang kenal dengan sosok Eki? Waktu itu polisi sempat mewawancarai seorang pria bernama Dian Ardiansyah. Tapi rupanya Dian sama sekali nggak tahu siapa itu Eki. Tapi setelah mengelilingi satu persatu kontrakan, polisi melihat di satu pintu ada surat yang ditujukan untuk Eki Listianto. Dan surat inilah yang membuat polisi yakin kontrakan di pintu itu disewa oleh Eki. Suratnya apa? Kurang tahu, tapi kayaknya sih tagihan. Nggak ditulis di berita secara rinci. Setelah diketok-ketok dan nggak kunjung dibukain, pihak kepolisian setuju untuk mendobrak pintu ini. Begitu pintu terbuka, hal pertama yang dinotis oleh polisi adalah bau yang aneh. Dari kontrakan ini, ada bau kopi dan juga cairan kimia yang sangat-sangat kuat. Feeling mereka udah nggak enak. Begitu ditelusuri, polisi sampai di depan pintu kamar mandi. Dan dari pintu inilah bau sangat-sangat kuat. Sumbernya tuh di sini. Jadi waktu pintu kamar mandi dibuka, polisi melihat ada 2 box kontainer. Dan kita semua tahu, pasti isinya meresahkan. Dan kontrakan ini benar-benar kosong. Cuman ada box kontainer aja. Pihak kepolisian sudah bersiap-siap. Kayaknya jenazah Eki ada di dalam box ini. Begitu dibuka, isinya memang jenazah. Tapi bukan jenazah Eki, melainkan jenazah seorang wanita. Jenazah ini sudah dalam keadaan membusuk, berair, dan penuh belatung. Terendam cairan kimia dan juga bubuk kopi, yang memang sebenarnya berhasil menutupi bau mayat. Jenazah ini langsung siap-siap akan dikirimkan ke rumah sakit untuk dijalankan autopsi. Sembari jenazah dalam proses pengiriman, polisi melakukan olah TKP. Di mana di situ ada koper yang berisikan akte kelahiran, kartu identitas, dan beberapa pakaian wanita, serta seragam yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Jadi sejak berita ini keluar,
identitas wanita di dalam box masih belum terungkap. Tapi banyak yang yakin identitas yang ditemukan polisi di TKP adalah kartu identitas korban. Di tengah-tengah pemeriksaan, beberapa petugas yang berjaga di luar kontrakan ngelihat ada mobil yang masuk ke dalam parkiran kontrakan, tapi langsung keluar lagi. Entah kenapa hal ini membuat polisi curiga. Ngapain masuk, terus langsung keluar? Dan kelihatan banget kalau mobil ini buru-buru, kayak melarikan diri dari sesuatu. Mobil misterius ini langsung di-stop oleh pihak kepolisian dan bener aja. Di dalamnya, polisi menemukan Eki Listianto yang hilang. Dan Eki nggak sendirian di mobil ini. Kurang jelas ada berapa orang, tapi di dalam mobil ini juga ada satu teman wanita. Dan dengan gercep, polisi langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Waktu ditanyai pihak kepolisian kenapa Eki berusaha kabur, Eki bilang dia nggak sanggup bayar kontrakan, makanya dia lari. Hal ini memang dibenarkan oleh pemilik kontrakan yang bilang kalau Eki sudah mengontrak di situ sejak tahun 2021 dan emang udah nunggak. Tapi tetap aja polisi merasa aneh. Kalau memang dia ingin kabur, ngapain balik lagi ke kosan itu? Kontrakan maksudnya. Sorry, salah ngomong. Terus polisi nanya lagi, kenapa kamu kabur ninggalin keluarga kamu begitu aja? Dan jawaban Eki sama, dia bilang dia terlilit pinjol. Makanya dia kabur ke daerah Bandung. Mungkin Eki bisa jadiin ini sebuah penjelasan. Tapi gimana dengan 2 box kontainer berisi mayat yang ada di dalam kontrakannya? Bisa nggak Eki mengelak? Tapi sebelum itu, polisi juga masih harus mencari tahu terlebih dahulu siapa identitas wanita di dalam kontainer box ini. Rumah sakit Polres Kramat Jati membutuhkan tes DNA untuk memastikan bahwa jenazah wanita dan KTP yang ditemukan memang orang yang sama. Tim forensik yakin jenazah dimutilasi menggunakan gergaji listrik dan kemungkinan sudah 6 bulan atau 1 tahun disimpan di dalam kontainer ini. Pihak kepolisian sempat bertanya ke tetangga sekitar soal wanita yang tinggal di kontrakan. Salah satu tetangga yang bernama Fajar Agung mengatakan bahwa dulu memang sempat ada wanita yang tinggal di kontrakan itu, kontrakan yang disewa oleh Eki, dan kayaknya bekerja sebagai pegawai supermarket. Keterangan Fajar cocok dengan seragam yang ditemukan oleh polisi di dalam koper. Masih ingat dengan akta kelahiran yang ditemukan oleh polisi? Polisi menelusuri siapa anak ini. Tapi rupanya sang anak sudah meninggal di tahun 2018 karena terjatuh dari apartemen lantai 33. Polisi sampai harus menggali kuburan sang anak untuk dilakukan tes DNA. Dilakukanlah pencocokan antara DNA jenazah wanita di dalam box dan jenazah anak yang kuburannya digali. Dan hasilnya match, cocok. Mereka memang ibu dan anak. Korban bernama Angela Hindriati yang berusia 54 tahun. Pihak kepolisian lalu menghubungi kakak kandung Angela yang bernama Turyono. Rupanya, Turyono sudah lama melaporkan Angela sebagai orang hilang sejak tahun 2019. Sehari-harinya, Angela memang bekerja sebagai karyawan di Superindo Ciputat. Pada tanggal 21 Juni 2019, Angela sempat pindah ke Superindo di Pondok Kelapa. Terus di tanggal 23 Juni 2019, Angela pindah ke Superindo yang berada di Bandung. Lalu besok harinya, di tanggal 24 Juni 2019, Angela hilang kontak. Terakhir kali Angela mengirimkan pesan WhatsApp yang mengatakan kalau dia baru keluar dari gedung hotel untuk menuju kantor. Tapi semenjak itu Angela nggak pernah ada kabar lagi. Awalnya pihak keluarga ngira Angela lagi sibuk. Tapi beberapa hari kemudian banyak banget teman-temannya Angela yang menghubungi pihak keluarga untuk nanya, Angela kemana? Kenapa nggak ada kabar? Dan rupanya di hari Angela hilang, pihak supermarket bilang Angela sudah bolos selama 1 minggu. Gak masuk tanpa kabar. Setelah berusaha berbagai macam cara untuk menghubungi Angela dan selalu tidak sukses, Turyono merasa ada yang gak beres. Makanya Turyono melapor ke kepolisian. Jadi Angela udah lama banget hilang, Juni 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, Desember baru ditemukan. 3 tahun lebih. Setelah Turyono membantu proses identifikasi, tes DNA juga sudah cocok, barulah pihak kepolisian mempublikasikan siapa identitas jenazah yang mereka temukan, bahwa itu adalah Angela. Tapi polisi masih harus menghubungkan benang merah antara Angela dan Eki. Apakah selama ini Angela kabur bersama Eki atau gimana?
Karena menurut ahli forensik, Angela meninggal sekitar 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Berarti Angela masih sempat kabur dan hidup sebelum entah gimana bisa berakhir di dalam box kontainer. Dilakukanlah pendalaman. Menurut Eki, dia memang pertama kali berkenalan dengan Angela di tahun 2018 lewat aplikasi online. Ada berita yang bilang lewat Kaskus. Ada juga yang bilang lewat aplikasi Badoo. Jadi gue kurang tahu mana yang benar. Awalnya mereka memang cuman berteman. Dan waktu itu Angela lagi mau ngejual apartemennya. Rupanya Eki tertarik, mau beli. Angela cerita alasan kenapa dia mau menjual apartemen yang berada di lantai 33 ini karena anaknya jatuh dari situ. Setelah nego harga, akhirnya mereka berdua sepakat Eki akan membayar uang sebanyak 1 M untuk mengambil alih apartemen. Tapi nih, tiba-tiba Angela menghilang. Eki sendiri nggak tahu Angela ada di mana. Dan di tahun 2019, waktu pihak keluarga baru sadar bahwa Angela menghilang, sebenarnya pihak keluarga sempat mendatangi Eki. Soalnya teman-teman Angela sempat bilang Angela lagi deket dengan cowok dan cowok itu Eki. Pihak keluarga dan Eki ketemu di Gambir 1 kali, tapi waktu itu Eki memang nggak tahu juga Angela ada di mana. Barulah di tahun 2021, tiba-tiba Angela ngubungin Eki lagi. Dan rupanya setelah kontak-kontakan, keduanya jatuh cinta dan mulai membangun hubungan gelap. Angela dan Eki tinggal bareng di kontrakan yang sekarang menjadi TKP, dan hubungan mereka ini sempat baik-baik aja. Cuman, setelah berbulan-bulan pacaran, Angela mulai minta dinikahi. Angela mengancam kalau Eki nggak mau nikahin dia, Angela bakal ngadu ke istri sah Eki, ngebuka semua belangnya. Dan inilah yang membuat polisi yakin motif utama pembunuhan adalah karena masalah asmara. Cuman, polisi juga nggak menutup kemungkinan ada motif penipuan dan usaha untuk merebut harta. Bisa jadi Eki menghabisi Angela karena ingin mengambil alih apartemen yang sudah sempat mau dijual. Itulah kenapa pada November 2021, Eki menghabisi Angela, menyimpan jenazahnya di dalam box kontainer, dan ditinggalkan di situ selama 1 tahun lebih. Baunya berusaha ditutupi dengan cairan kimia dan juga bubuk kopi. Ini adalah kesimpulan sementara dari hasil penyelidikan polisi. Nah, masih ingat kan? Waktu itu Eki ditangkap ada di dalam mobil dengan 1 teman wanita. Teman wanita yang tidak diketahui namanya ini juga dimintai keterangan oleh polisi. Sejauh ini, dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Angela. Justru, polisi berhasil mendapatkan banyak informasi juga tentang Eki dari wanita ini. Wanita ini bilang, Eki itu ngaku-ngakunya duda, punya usaha batik, sukses, dan janji akan menikahinya. Mobil yang mereka pakai waktu ditangkap polisi, itu mobil dia. Dan dari berita lain, gue baca ada saksi bernama A yang mengaku kalau dia itu ditipu oleh Eki. Dan kayaknya ada banyak banget wanita-wanita lain di luar sana yang juga ditipu. Eki ngakunya duda, kerja sebagai dokter, dan bahkan pernah ngambil salah satu foto anak dari pacarnya ini untuk dimanfaatkan. Bilangnya itu anak kandung dia yang harus dia hidupi, biar pacar-pacarnya ini ngasih uang. Dan Eki memang sengaja mengincar wanita yang sudah berusia lebih tua dari dia. Karena kayaknya motif Eki berpacaran dengan mereka-mereka ini untuk morotin. Kasus penipuan ini juga lagi didalami oleh polisi. Apakah memang benar? Untuk saat ini, Eki terancam dijerat dengan pasal berlapis 340 tentang pembunuhan berencana dan 338 tentang pembunuhan biasa dengan masa tahanan 20 tahun di penjara. Kalau terbukti ini adalah pembunuhan berencana, Eki bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup. Sedangkan jenazah Angela diinformasikan sudah dikebumikan 1 pusara dengan kuburan anaknya yang berada di TPU Kampung Kandang Jagaraksa, Jakarta Selatan. Dan itulah hasil investigasi polisi sejauh ini tentang kasus mutilasi di Bekasi yang sempat viral banget beberapa minggu lalu. Lagi-lagi ini menjadi tamparan keras untuk kita semua semakin berhati-hati dengan orang-orang di luar sana. Ada banyak predator dan monster yang siap melakukan segala hal keji kalau mereka merasa itu memang diharuskan dan menguntungkan diri mereka. Mudah-mudahan kita semua selalu terlindung dari kejahatan-kejahatan ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Untuk yang mau kirim cerita-cerita kalian, jangan lupa juga bisa kirim langsung ke misteriruangclub@gmail.com atau juga DM ke salah satu sosial media yang kita pakai.
Thank you so much atas semua support yang sudah kalian berikan. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.